Pelita Jaya. Selama sementara ini hari ini kami dari kelompok mahasiswa kami dari Gerakan Ham Perdamaian yang kembali bersama dengan Pos Independen Mahasiswa dan juga kami mendengar saya menilai pembaharunya ini yang berdemonstrasi. Kami tahu mahasiswa tidak ada apa-apa yang mengatakan bahwa itu persoalan di Papua kita tidak persoalan persoalan pelanggaran HAM di internasional negara yang jauh dengan tidak bersuara terutama yang tinggal di tanah atau sulit bersuara. Papua masuk ke dalam ini yang sampai hari ini negara tidak mampu untuk menyelesaikan. Negara Indonesia negara hukum. Negara harus bisa dewasa untuk menyelesaikan persoalan yang masalah Papua. Sebagai simbol perlawanan kami. Hidup rakyat Papua. Hidup. 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 Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Kawan-kawan, persoalan hari ini adalah persoalan harkat dan martabat sebagai orang Papua. Kami bukan binatang yang harus dibunuh, dibantai dan disiksa. Kami manusia sama seperti orang-orang Jawa, kami manusia sama seperti Sulawesi, Ambon, Maluku dan lain-lain. Kami manusia, kami bukan binatang. Hari ini yang gagal adalah TNI dan Polri, militer Indonesia. Karena mereka tidak ikuti sesuai dengan hukum internasional. Hukum internasional jelas-jelas melindungi bahwa tidak boleh mengganggu masyarakat sipil di dalam perlawanan perang. Hari ini perang di Papua adalah TPNPB dengan TNI Polri, bukan masyarakat sipil. Hari yang gagal, hari ini yang gagal adalah Indonesia melalui militerisme. Kawan-kawan, saya mau mengatakan di tempat ini, nyawa dan darah kami manusia Papua tidak bisa samakan dengan bangunan yang lo bangun di sini. Nyawa dan darah kami manusia tidak bisa samakan dengan aspal yang lo bangun di depan. Papua, Papua, pasti Papua cepat atau lambat akan merdeka. Tidak bisa cuma dibatasi dan sepak bola. Nyatakan undang-undang dasar pembukaan bahwa hak kemerdekaan itu adalah segala bangsa. Ya siapapun tidak bisa batasi karena itu hak. Betul. Itu hak. Kenapa diberlakukan itu? Kenapa diberlakukan? Itu saya katakan, lagi kita lahir perempuan tapi berdosa sendiri. Undang-undang buat sendiri, itu melanggar sendiri. Jangan berlaku di tanah Papua. Karena tujuan hujan sama-sama. Tujuan kita yang sama kawan-kawan. Oke, baik. Angkat tangan kiri kawan-kawan. Hidup rakyat Papua. Hidup. Hidup Meramu. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup tani. Hidup. Hidup nelayan. Hidup. Hidup mahasiswa Papua. Hidup. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Baik. Terima kasih kawan-kawan. Sejak tahun 1961 Papua aneksasi ke tangan NKRI tahun 1963 sampai dengan tahun 2020 ini. Semua pelanggaran HAM yang sedang terjadi di tanah ini merupakan hanya kepentingan, kekuasaan, dan politik kekayaan ekonomi oleh kapitalisme, imperialisme, dan neoliberalisme. Orang Indonesia tidak punya kepentingan di tanah ini. Orang Indonesia hanya jadi jembatan untuk Amerika, China, dan negara-negara kapitalis yang lain. Benarkah tidak Bapak? Orang Indonesia hanya jadi jembatan. Hanya kepentingan asing. Banyak eksploitasi kekayaan alam di tanah ini. Negara Indonesia hanya mengharapkan itu uang pajak masuk. Semua produk-produk kekayaan kekayaan alam yang diguras di tanah ini itu bawa ke luar negeri. Ibaratnya begini, Amerika dapat daging, Indonesia dapat Tulang. kulit, Papua dapat tulang. Benarkah tidak Bapak? Benar toh? Papua merdeka, Indonesia akan sejahtera. Ingat, saya sampaikan hari ini memang benar. Indonesia mempertahankan kekuasaan di tanah Papua hanya kepentingan asing, bukan kepentingan Indonesia. Benar kawan-kawan? Benar kawan-kawan. Tujuan kita datang ke sini itu menyampaikan terkait pembunuhan pendeta. Sayang, bapak-bapak pendeta ini naik di atas mimbar itu khotbah untuk kami umat Tuhan. Mereka itu hamba yang
mengayomi, menjalankan misi Tuhan itu benar-benar di tanah ini, bahkan di seluruh dunia. Mereka memang menjalankan, mereka sudah belajar teologi. Kebenaran itu memang mereka menjalani. Tetapi sayangnya TNI dan Polri mereka tidak membedakan ini masyarakat dan ini TPNPB, kemudian melakukan penembakan. Kami orang Papua ini jadi sebagai binatang buruan liar, selalu dibunuh. Kita keluar hutan masuk itu dianggap separatis, OPM dan lain-lain, kemudian masyarakat biasa saja dibunuh. Kami sangat kecewa. Hukum ini sebenarnya dibuat untuk manusia, melindungi, mengayomi, berpihak kepada manusia. Semua kejadian yang sedang terjadi di Jawa di sana itu diliputkan. Semua kejadian yang sedang terjadi di tanah Papua itu diluputkan, kawan-kawan. Ini ada masalah apa? Betul. Ini bukan kata saya, ini kata stand up comedy atau bisa lihat di YouTube dan lain-lain. Tabrakan kambing saja itu naik sidang di proses hukum. Pembunuhan itu diabaikan. Kebenaran hukum terhadap perlindungan terhadap melalui hukum terhadap kita orang Papua itu sama sekali tidak ada, kawan-kawan. Manusia dari tahun 1961, penduduk orang Papua ada 8.000 jiwa penduduk. Hari ini hanya yang ada 3.500 orang Papua itu hanya 1.000 jiwa. Orang non Papua itu 2.500 jiwa. Apakah itu saya tipu? Kalau saya tipu berarti ini kota Manokwari ini kota peradaban orang Papua. Saya berdosa. Sampai kapanpun, sampai dimanapun Papua dikuasai oleh Indonesia, pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan, penindasan, perbudakan selalu saja terjadi di tanah ini, kawan-kawan. Benar tuh, kawan-kawan? Dari berbagai hal pasti akan terjadi di tanah ini. Solusi satu-satunya itu berikan hak penentuan nasib sendiri bagi orang Papua. Orang Papua hari ini tidak pernah melawan kawan-kawan kita orang Indonesia. Kita hari ini melawan dan menuntut sistem yang diterapkan di tanah ini tidak memihak kepada orang Papua. Perlawanan orang Papua hari ini hanya satu, itu melawan sistem dan menggugat sejarah-sejarah yang masa lalu melalui PEPERA, Roma Agreement, New York Agreement, PEPERA 1969 yang dimanipulasi oleh Indonesia. Itu yang hari ini kita melakukan resistensi terhadap negara Indonesia agar orang Papua juga bebas sama dengan negara-negara yang lain. Setelah Papua merdeka, pasti ini kita tetangga. Kita akan kerjasama. Kita duduk sama-sama. Kita akan makan minum sama-sama. Dan kita akan mengusir negara-negara dari Eropa, benua Eropa dan lain-lain. Kita akan mengatur. Tapi kenapa Indonesia mempertahankan Papua dan membunuh orang Papua? Hal ini tidak benar. Pasti hal itu akan terjadi. Jadi kawan-kawan, hari ini kita tahu bahwa hukum sampai kapanpun tidak pernah memihak kepada kita orang Papua. Papua merdeka! Papua merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup tani! Hidup! Hidup orang Papua! Hidup! Hidup pengambil orang Papua! Hidup! Baik, terima kasih. Selamat siang. Hari ini saya mau ingatkan kepada bapak-bapak Kementerian Hukum dan HAM, penyelesaian status hak asasi manusia yang ada di tanah Papua. Jangan pernah menggunakan kalimat yang dikeluarkan oleh Menkumham. Mungkin bapak-bapak dan sudah tahu sendiri bahwa status penyelesaian hak asasi manusia di tanah Papua ini harus diganti dengan perhutanan sosial. Orang Papua tidak minta 1.000 babi untuk mengganti nyawa manusia. Betul. Saya memberikan tanda kutip atau tanda lawan status penyelesaian masalah tanah Papua secara sengketa dari teritorial bangsa Papua dari tahun 1961. Hari ini kita bukan singgung di Intan Jaya, tapi hari ini kita singgung antara wilayah Papua dan Papua Barat, di mana status itu
Kalau dirumuskan, ada Watur berdarah, ada Intan Jaya berdarah, ada Wamena berdarah. Dan semua status itu, saya sekali ingatkan bahwa jangan coba-coba menggunakan undang-undang perhutanan sosial untuk mengganti nyawa orang Papua dengan 100 babi. Betul. Jangan bicara soal status pembangunan orang Papua digantikan dengan status bangunan aspal dan lain-lain. Dan saya tegaskan, hari ini background kami datang dengan terik mentari, dengan panas, dengan keringat, karena status penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua hari ini sampai sekarang tidak pernah diselesaikan dengan baik. Kenapa demikian? Maka kami secara seutuhnya, kami bukan pemuda, kami bersama orang tua, bersama anak-anak kecil, bersama angin, bersama hujan, bersama semuanya. Kami hari ini melarang dan tidak akan memberikan generasi ini kepada bangsa pengkhianat ini. Jika status amnesti pelanggaran hak asasi manusia, saya mengundang atau saya mengajak, kalau Bapak boleh Peru, di tanggal 10 Desember, undang amnesti PBB untuk tolong investigasi di tanah Papua. Karena hari ini 130 lebih rekomendasi. Saya mau kasih tahu kalian kepada masyarakat bahwa 130 lebih rekomendasi yang dibawa oleh amnesti, yang dipercayakan di media, yang dipercayakan langsung oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ternyata Indonesia telah menolak. Salah satunya di antaranya itu kursi dari meja bundar PBB. Cina mereka kasih tahu, Jepang mereka kasih tahu, stop penicilan jangan saya Papua. Norwegia mengatakan bahwa stop pelanggaran eksplorasi di atas tanah. Itu stop. Kita punya hak, kita punya tanah, kita punya tempat. Jangan coba-coba, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Karena saya mau ingatkan bahwa mata Tuhan terbuka di segala tempat. Hati-hati. Hati-hati itu. Ibu Dulu bisa jawab. Harus dibunuh. Harus ditindas. Harus diperkosa. Atau harus diculik. Atau harus bagaimana? Pasti marah. Ini pertanyaan buat perempuan. Entah itu Polri atau Polwan maupun bapak-bapak ibu-ibu yang kerja di kantor ini. Dan itu catatan buat bulan yang renungkan. Adalah tanah adat, itu tanah ini. Jika Anda orang baru injak di tanah ini, ikuti kami punya aturan, kami punya sistem, kami punya gaya, dan kami punya budaya, kami punya agama. Sebab kami tidak marah, Allah akan menangis, Allah akan marah. Itu ingat. Pasti bapak-bapak daun tahu ada hukum tidak tertulis. Aturan adat. Jangan seakan-akan di negara ini kami tidak punya hak layak. Jangan undang-undang agraria itu dimakamkan. Kita tentu merdeka. Dalam waktu dekat. Dan hari ini saya keliru. Saya keliru dan saya sebenarnya saya salah di negara ini. Saya keliru. Tadi kita melakukan aksi, kita dihadang 3 kali. Kira-kira siapa benar, siapa yang salah? Itu yang kita bicara kebenaran di sana Papua. Sekarang sekali lagi, kira-kira siapa yang salah, siapa yang benar? TNI Polri ini yang menjadi akhirnya kita melakukan demonstrasi di tanah Papua, di khususnya wilayah Manukwa. Masalah di Papua, masalah juga di Papua Barat. Jangan adukan kita dengan masalah yang di Papua. Kami ini rasa bahwa kami orang Papua. Kami rasa bahwa kami mahasiswa orang Papua. Jadi apa yang terjadi di Papua, sini juga akan kita lakukan demonstrasi. Ingat itu. Hidup orang Papua. 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 Papua.
Merdeka. Hari ini Bapak-Bapak boleh berdiri di sini, boleh ambil kita punya aspirasi. Dan Bapak-Bapak harus sadar bahwa Bapak-Bapak adalah perpanjangan tangan dari penjahat atas tanah ini. Kami orang Papua punya masalah bukan baru tahun-tahun ini saja. Dari tahun 1961. Hanya karena kepentingan politik satu orang, kami satu bangsa dikorbankan. Hanya karena kepentingan politik satu orang, kami kepentingan satu bangsa kami tidak punya hak di atas tanah kami lagi. Bapak-bapak boleh tutup mata dengan segala macam kejadian pelanggaran hak asasi manusia baik kecil maupun besar yang terjadi di atas tanah ini. Tapi tanah ini tahu. Tanah ini tahu siapa yang kerja jujur di atas tanah ini. Tidak akan jadi berkat buat bapak-bapak dan bapak-bapak yang keturunan. Kami bergabung dalam NKRI selama 70 tahun lebih. Ini orang Papua sudah mengalami krisis kemanusiaan sampai saat ini. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat, lebih khususnya di wilayah Papua Barat, tidak pernah menyelesaikan satu kasus pun di Wasir Bernara. Itu Bapak Dorong punya wilayah kerja. Apakah Wasir Bernara ini sudah diselesaikan dan proses penyidikan hukumnya sampai di mana? Sampai Biak Bernara, Wamena Bernara, Mabendoba Bernara, Abe Bernara, sampai saat ini juga tidak ada kepastian hukum dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dan hari ini kan sedang terjadi pembunuhan dengan hijauan di luar daripada penegak hukum yang dilakukan oleh tindakan kepolisian yang organik maupun non organik yang dilakukan di beberapa tempat. Hari ini tidak pernah selesaikan secara independen. Asasi manusia hampir gerakan hampir pernyataan sikap gerakan hampir satu kota Menupar wilayah Provinsi Papua Barat. Tepat pada 1 Mei 1969 negara kolonial Republik Indonesia mengambil alih tanah bangsa Papua Barat dari tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa Untiawan dulu itu. Sejak saat itu juga negara dengan alasan keamanan dan pembangunan melakukan tindakan pelanggaran HAM terhadap orang-orang bangsa Papua. Kehidupan masyarakat bangsa Papua Barat ditandai dengan tindakan kekerasan, minimnya akses pemulihan yang efektif, menganalisis dan diskriminalisasi terhadap ruang-ruang hidup rakyat bangsa Papua. Pembunuhan terhadap Pendeta Jeremiah Sanampani adalah merupakan tindakan pembunuhan di luar hukum. Bagi juga dengan tindakan penembakan terhadap Agus Dwi Perwarta di stasiun di kampung Emondi. Juga adalah tindakan di luar hukum yang merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat huruf B junto pasal 9 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. 2. Bahwa pembunuhan Pendeta Yeremia Sanampani dan penembakan terhadap Agustinus Dwi terjadi dalam rangkaian operasi aparat TNI Polri terhadap TPN yang merupakan bagian dari konflik antara pemerintah Indonesia dan kelompok pro kemerdekaan Papua, bahwa pendekatan keamanan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik Papua telah terbukti gagal. Terbukti gagal total dan meredakan konflik dan mengamankan keamanan hidup warga Papua. Warga Papua sebagai pendekatan keamanan melahirkan meluasnya konflik di berbagai daerah di Papua, dan konflik ini pula terbukti telah ribuan nyawa orang Papua dan Indonesia, baik warga sipil Papua maupun sebagai TNI Polri. Kami mendesak aparat TNI Polri agar tidak membabi buta dalam melaksanakan operasi di Intan Jaya maupun di Duga, Timika dan berbagai daerah lainnya. 4. Kami mendesak Presiden Republik Indonesia dan Panglima TNI dan Kapolri segera tarik kembali militer organik dan non-organik dari seluruh wilayah tanah Papua. Kami mendesak kepada pemerintah
Indonesia agar menghentikan pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik ini. Kami menyerahkan pemerintah Indonesia untuk menggunakan pendekatan non kekerasan seperti dialog atau perundingan atau apapun ruangan agar dapat diperbicara dan bersepakat bersama dengan pihak TPN dan mengakhiri konflik dan kekerasan di bumi Papua. Kami mendesak kepada Komnas HAM RI agar melakukan investigasi, mempublikasikan hasil investigasi dan memproses hukum pelaku-pelaku pembunuhan pendeta Yeremia Sanampani, pembunuhan Elias Kurumbu 40 dan Heru Kurumbu 2 pada 18 Juli 2020 diduga pembunuhan Melki Marek Maisini 16 Armando Baberi 20 dan Broni Wandik 23 pada 10 dan 13 April 2020 di Timika pembunuhan Hendrik Lokbere pada 20 Desember 2020 diduga dan pembunuhan Medianus Dogopia 18 dan Julianus Mote 18 pada 21 Mei 2020 di DIY. Kami mendesak otoritas sipil dan Provinsi Papua dan Papua Barat, Gubernur DPR, MRP, Bupati dan Wali Kota Papua dan Papua Barat mengambil langkah proaktif untuk melindungi seluruh komponen masyarakat Papua pada kedua provinsi di atas tanah Papua dari perilaku tindakan profesional aparat keamanan di Papua. Kami menyerukan kepada seluruh komunitas masyarakat sipil di Papua, nasional Indonesia dan internasional, komunitas pemerhati HAM, komunitas gereja, komunitas seniman, komunitas akademisi, komunitas mahasiswa, komunitas perempuan, dan komunitas masyarakat adat agar turut memantau perkembangan HAM di Papua dan mendesak pemerintah Indonesia agar menghentikan segala kekerasan pelanggaran HAM di Papua dan menyelesaikan persoalan konflik Papua secara damai dengan pihak yang berkonflik. PNBB. Kami mendesak negara segera membuka akses bagi jurnalis asing masuk meliput pelanggaran HAM di seluruh tanah Papua. Demikian pernyataan sikap kami pada 20 Oktober 2020. Hormat kami, Dirham penanggung jawab, Dirham Gerakan HAM Bersatu Kota Bogor, Ketua, Pampresar, Sekretaris atau Korlap, Mimpi Pusat. Tembusan, Presiden Negara Republik Indonesia di Jakarta, Menteri Politik dan Keamanan Menko Polhukam Republik Indonesia di Jakarta, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri di Jakarta, Komnas HAM Republik Indonesia di Jakarta, Amnesty Internasional di Jenewa atau PBB, atau Amnesty Internasional Indonesia di Jakarta. Baik, pernyataan kita sampai di sini. Langsung pernyataan ini bisa serahkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Mohon maaf belum tanda tangan. Tapi kan sudah pantupian tuh. Pulpen. Kasih pena lain. Baik, pernyataan ini saya akan serahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk ditindaklanjuti. Atas nama alam bangsa Papua, atas nama tulang belulang yang sudah mendahului kami di atas tanah Papua, atas nama yang mereka ini yang dibunuh ditindas, atas nama kota yang bersedia, kota Manokwar, atas nama kota di Arfai yang hari ini menjadi tempat penjara, atas nama tuan-tuan yang telah mendahului kami di tempat dibunuh, atas nama rakyat Papua, atas nama rakyat Papua, atas nama tanah Papua, saya akan menyampaikan aspirasi ini kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk ditindaklanjuti, kepada Kementerian Komnas HAM RI dan Komnas HAM di Papua. Untuk itu pernyataan ini secara sah saya akan sampaikan, saya akan serahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Saya kira
ditindaklanjuti. Kami tetap akan pantau, Pak R, tetap akan pantau dan segera dituntaskan kasus ini. Jika hari ini tidak ditangkapi pernyataan aspirasi ini dan tidak ditindaklanjuti, maka besok kami akan datang dengan masa yang besar. Kami besok akan datang masa yang besar. Baik, sekian. Langsung saya serahkan pernyataan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman semua yang menyampaikan aspirasinya secara damai dan menunjukkan intelektual di tengah kita semua pada saat ini. Berikutnya teman-teman sekalian, aspirasi yang disampaikan telah sama-sama kita semua dengar di sini, dan sebagaimana teman-teman juga arahkan dan komitmenkan dalam orasi dan surat tadi, aspirasi itu akan kami sampaikan. Dan tujuan juga sudah disebutkan tadi, akan kami sampaikan kepada tujuan masing-masing. Kami akan tambahkan pengantar dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Salam hormat dan sehat sejahtera untuk kita semua. Semoga apa yang saudara-saudara aspirasikan, Tuhan pasti mendengar. Ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita semua, indah pada waktunya. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan kedisiplinan kita semua dalam menjalankan pertemuan kita pada siang hari ini. Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Salam. Masih, tapi pulang sesuai dengan komando tadi. Pulang dengan selamat dan dari Amban atau dari kota di sana ini harus pulang masing-masing. Sekian dan terima kasih hormat. Salam. Shalom. Hello guys. Bagaimana? Kolonial punya, ya. Berdua nih aduh. Orang tidak jelas ini aduh. Masih terjadi begitu kalau dia taruh kepala di aspal sana.